Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Saat ini langsung saja saya akan memberikan pengantar tentang iklan layanan masyarakat sebelum nanti teman-teman akan membuat proyek tentang iklan layanan masyarakat. Jadi, apa namanya, nantinya memang mata kuliah ini tuh diharapkan teman-teman bisa membuat ya, membuat iklan layanan masyarakat. Tetapi juga bukan hanya membuat, tapi juga bisa menjelaskan, mengidentifikasi ciri-ciri ILM ya, sehingga nanti teman-teman bukan hanya diberikan kemampuan secara teknis maupun secara konseptual, tapi juga memiliki pengetahuan yang banyak mengenai apa itu iklan layanan masyarakat. Gitu ya. Jadi iklan iklan secara umum itu dibagi menjadi dua, atau kita bisa katakanlah itu dikotomi ya. Yang pertama itu adalah iklan komersial, teman-teman, ya, yang tujuannya itu adalah mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi meningkatkan penjualan di mana dia ditujukan untuk segmentasi tertentu, untuk lembaga tertentu, untuk orang-orang tertentu, masyarakat tertentu, supaya dia membeli barang atau mengkonsumsi produk tertentu. Itu adalah yang pertama, ya, jenis dikotomi yang pertama itu adalah iklan komersial. Kemudian yang kedua itu adalah iklan layanan masyarakat. Ya, berbeda dengan iklan komersial, iklan layanan masyarakat itu lebih pada tujuan yang non komersil, ya, iklan layanan masyarakat itu. Karena apa? Dia menyampaikan informasi, mendidik dan mengajak ya. Jadi mendidik dan mengajak masyarakat untuk tujuan-tujuan tertentu yang bukan untuk keuntungan ekonomi ya, tapi untuk keuntungan sosial. Jadi apa namanya, iklan yang masyarakat itu dibuat untuk mensejahterakan dalam konteks kita sebagai masyarakat gitu, sebagai individu, sebagai masyarakat, tetapi bukan secara komersial gitu. Nah, nah tentunya iklanan masyarakat itu didasari dari isu-isu sosial ya, isu-isu sosial. Macam-macam isu-isu sosial itu ya. Jadi kita bisa lihat yang ada di sekitar kita itu seperti misalnya kemacetan, ya, kemacetan parah, kemudian misalnya yang baru-baru ini juga banyak terjadi itu adalah kekeringan, lalu ada juga kelaparan, kemiskinan, kesenjangan sosial, ada juga apa namanya, tentang sampah, isu lingkungan hidup, dan juga polusi udara. Ya, ada banyak isu-isu tentang apa namanya, tentang kehidupan sosial kita yang ada di sekitar kita itu ya. Misalnya juga rokok, alkohol dan lain sebagainya. Ini ya. Nah, isu-isu sosial ini yang sebetulnya nantinya akan kita ambil salah satu tema yang spesifik, lalu kita akan olah dia menjadi iklan layanan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau misalnya macet, ya kita bikin iklan layanan masyarakat untuk bagaimana sih menyadarkan masyarakat, misalnya untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan kendaraan umum supaya menghindari kemacetan. Ya, atau misalnya tentang kekeringan, ya kekeringan. Misalnya iklan yang masyarakat untuk mendidik orang-orang yang ada di daerah tertentu agar mengkonsumsi air secara bijaksana dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada banyak permasalahan sosial yang ada di sekitar kita yang kita bisa selesaikan dengan sebuah iklan yang masyarakat. Menyelesaikan dalam tanda kutip ya, jadi apa namanya, karena tetap biasanya iklan yang masyarakat itu menyelesaikan secara edukasi ya, nantinya tetap di tangan masyarakat sendiri ya, yang sebagai pelaku sosial itu. Oke. Nah, terus apa itu iklanan masyarakat secara definisi ya. Jadi iklanan masyarakat itu adalah iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi persuasif atau mendidik khalayak yang bersifat sosial agar masyarakat sebagai audiens dapat bertambah pengetahuannya,
bertambah sadar ya, kesadaran dan sikapnya serta berubah perilakunya agar mempunyai pandangan positif dan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu ada banyak keyword yang sengaja dicetak tebal teman-teman supaya teman-teman bisa memberikan atensi khusus ya. Misalnya informasi yang bersifat persuasif, mendidik, ya bersifat sosial, bertambah pengetahuan, ya kesadaran, ya sikap, berubah perilaku, pandangan positif dan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah keyword-keyword yang teman-teman mesti paham dari definisi iklan layanan masyarakat. Nah, lalu apa ciri-cirinya? Ya, tentu karena layanan masyarakat tentu dia yang pertama ciri-cirinya adalah tidak mengandung unsur komersial, ya tidak menjual produk maupun jasa, teman-teman. Jadi tidak menjual produk maupun jasa. Nah, lalu juga tidak boleh mengandung sara, ya itu ciri-cirinya. Jadi tidak menyinggung sara. Lalu ada berwawasan nasional, lalu kliennya biasanya merupakan yayasan organisasi non-profit, ya meskipun sekarang muncul juga organisasi atau produk-produk profit yang juga mengeluarkan iklan yang masyarakat ya. Tapi kita bisa katakan itu sebagai ILM yang tidak murni. Ya. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah merupakan didikan atau anjuran tingkah laku tertentu ya, bisa dikatakan ini adalah ajakan ya, ajakan atau persuasi. Lalu berikutnya adalah kecenderungan memiliki target lebih luas daripada iklan komersial. Jadi kalau iklan komersial itu biasanya target audiensnya sangat spesifik, teman-teman. Misalnya untuk anak-anak atau di lokasi tertentu atau bahkan untuk umur tertentu. Ya, tapi kalau iklan layanan masyarakat itu ada kecenderungan memiliki target yang lebih luas. Kadang-kadang bisa untuk kayak umum ya, kayak umum dari anak-anak sampai dewasa itu kadang-kadang bisa juga seperti itu. Nah, lalu diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat ya. Biasanya lapisan masyarakat itu ditandai lewat geografis. Misalnya kesadaran tentang polusi udara di Jakarta gitu ya. Berarti lapisan masyarakat yang ada di Jakarta gitu. Jadi audiensnya umum, lapisan masyarakatnya juga umum, tapi dibatasi pada geografis tertentu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ciri-cirinya mempunyai dampak dan kepentingan tinggi. Ya, jadi karena iklanan masyarakat itu tidak mungkin tidak memiliki dampak ya, karena dia dibuat berdasarkan masalah-masalah sosial yang real. Karena itu pasti dia memiliki kepentingan yang cukup krusial teman-teman untuk diselesaikan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ILM. Nah, kemudian ada aspek ya, aspek. Sebenarnya iklan itu memiliki aspek itu pasti 3, dan yang membedakan itu adalah aspek yang tengah ini tadi, ya yang tengah. Jadi yang tengah inilah yang membedakan. Jadi aspek pertama itu ILM dan komersial itu juga pasti punya, yaitu aspek komunikasi. Nah, kemudian yang berbeda ini di sininya, ya. Yang ILM itu ada fokusnya ada pada edukasi, sementara komersial itu adalah pada pemasaran, ya omset dan sebagainya yang kaitannya dengan komersial. Nah, tapi aspek yang ketiga ini juga sama teman-teman, seni. Karena nggak mungkin kita bikin iklan itu tidak berkreasi secara artistik gitu ya. Jadi pasti ada unsur komunikasi dan seni. Tinggal kalau ILM itu ditambah edukasi, kalau komersial itu ditambah aspek pemasaran gitu. Nah, ini yang mesti penting untuk teman-teman pahami. Tapi sekali lagi zaman sekarang itu orang makin kreatif, teman-teman ada saatnya teman-teman pasti lihat antara ILM itu bergabung jadi satu ya. Kayak misalnya iklan Lifebuoy itu ajakan tentang cuci tangan, kemudian Aqua tentang minuman bersih dan seterusnya itu. Jadi dia ILM-nya itu ada maksud komersialnya gitu. Ya, ada maksud komersialnya. Seperti iklan rokok juga begitu. Jadi kadang-kadang iklan rokok itu mengedukasi tapi dia jualan rokok. Jadi sebuah anomali ya. Tapi ya itu sebuah kreativitas yang kadang-kadang kita seringkali temui di era sekarang ini. Ya. Nah, terus
Ini ya teman-teman ya. Tadi kan aspek ILM itu kan ada 3 ya, ada komunikasi, edukasi, dan seni. Jadi komunikasi inilah yang bertujuan untuk media sebagai penyampai pesan, lalu edukasi itu usaha untuk mendidik, meningkatkan kesadaran, dan nantinya berharap untuk kita bisa berubah perilakunya. Dan seni itu adalah alat untuk menarik perhatian dan pencapaian dari nilai artistik. Supaya iklannya itu dilihat itu menarik gitu ya, atau mungkin apa namanya dengan pendekatan-pendekatan yang sangat unik sehingga kita butuh waktu untuk mencernanya dengan berpikir dulu. Nah, itu aspek seninya yang bermain ya gitu. Nah, lalu ada prosesnya ya, prosesnya. Prosesnya itu berawal dari source ini. Ini biasanya ini source ini kliennya ya, bisa LSM, bisa pemerintah ini. Ini lalu juga segmentasi, bisa juga dari masyarakatnya. Itu kadang-kadang itu ternyata segmentasinya itu menjadi source juga. Nah, bahkan nanti tujuannya pun juga bisa untuk LSM-nya atau untuk ke masyarakatnya. Ini muter teman-teman. Ya, lalu ada encoding. Ini berdasarkan secara konseptual pemaknaannya. Bagaimana caranya membuat iklan, gayanya, apakah ini melarang, apakah ini menyuruh, apakah ini anjuran, apakah sebuah retorika, atau yang lain-lain. Kemudian makna tadi, pesan-pesan tadi itu nempel di media, teman-teman. Di media ya. Ini pesannya ini ada nempel di media ya. Bisa above the line dan below the line. Nah, kemudian ketika gaya visual tadi nempel di media diterima oleh masyarakat, ini mulai ada yang namanya penafsiran ya, karena diterima oleh target audience berdasarkan budaya, berdasarkan sosial, psikografi, dan lain-lainnya. Dan baru setelah itu ada efeknya atau pengaruhnya, teman-teman. Di sini mulai ILM itu mulai memberikan dampak. Nah, gitu. Tapi akhirnya muter lagi ya. Kadang-kadang ini ILM itu kadang-kadang dia tidak bisa membuat sebuah pengaruh yang abadi yang dalam jangka waktu yang luas. Ada masanya dia dievaluasi atau mungkin ada masalah-masalah baru yang muncul. Nah, itu nanti bisa jadi dia akan balik lagi sebagai source lagi untuk nantinya diproses kembali menjadi pesan, media, dan seterusnya. Ini adalah komunikasi proses yang nanti teman-teman juga mungkin secara umum bisa melihat itu dari alur pembuatan ILM. Nah, lalu fungsinya apa? Ya fungsinya. Jadi fungsinya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama inform, ya menginformasikan. Kemudian yang kedua itu influence, itu mempengaruhi, dan remind itu mengingatkan, gitu ya. Inform itu adalah menginformasikan, lalu influence itu mempengaruhi, dan remind itu mengingatkan. Dan ini yang terakhir ini alter perception ini adalah mengubah persepsi. Ini biasanya mengubah persepsi ini ada pada iklan komersial, teman-teman ya. Tapi kalau pada ILM biasanya cukup berhenti sampai di sini. Karena kalau konteksnya ILM itu persepsinya itu sebetulnya sudah ada karena permasalahannya real ya. Hanya orang perlu diingatkan kembali. Kayak misalnya narkoba atau mungkin polusi udara atau kebakaran hutan dan sebagainya. Itu persepsi orang sudah tahu hal itu sebuah masalah gitu. Tidak perlu dirubah gitu. Hanya kita perlu mengingatkan lagi bahwa oh ini narkoba bahayanya ini, oh seks pranikah bahayanya ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu adalah fungsi dari ILM. Nah, ini contoh yang pertama itu ada inform, menginformasikan. Ya merupakan capaian awal sebelum menuju ke fungsi berikutnya. Jadi fungsi ini merupakan sarana pengetahuan bagi masyarakat terkait isu tertentu. Misalnya ini stop aborsi. Nah, ini di sini ada informasinya. Tingkat aborsi 3 kali lebih banyak bila dibandingkan tingkat penderita kanker ini ya payudara ini dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini ini adalah sebuah informasi. Nah, ini biasanya ILM itu memberikan data ya meskipun tidak detail,
tapi data yang sudah global di dalam iklannya itu, di dalam desainnya itu inform. Nah, lalu ada influence, itu mengajak teman-teman. Merupakan langkah capaian kedua setelah pesan itu sudah diinformasikan, yaitu mengajak. Ya misalnya, ayo sekolah gitu misalnya. Gitu. Ayo olahraga misalnya. Ayo menggunakan masker dan seterusnya. Jadi ada upaya influence ya, influence. Itu mempengaruhi mengajak seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, lalu remind itu mengingatkan. Jadi ada kalanya juga iklannya masyarakat itu memiliki fungsi mengingatkan ya. Orang-orang itu sudah pada tahu, cuman ada pada masanya itu meskipun udah tahu itu lupa gitu ya. Makanya harus diingatkan dengan cara membaca iklan layanan tersebut, misalnya di baliho atau apa. Contohnya ketika zakat ini ya, zakat atau mungkin amal dan lain sebagainya. Mungkin orang sudah tahu semua, ya, udah tahu semua. Tapi mungkin pas kebetulan kita terima uang banyak, terima uang atau terima gaji, kita pas pada waktu itu karena kesibukan dan lain-lain, lali tiba-tiba ketika kita pulang dari kantor melihat ada baliho. Wah, ini tentang berbagi rezeki. Wah, ingat, oh iya aku belum zakat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi apa namanya? Fungsinya itu bisa mengingatkan. Ya, ini ILM. Nah, lalu syaratnya apa? ILM itu. Jadi yang pertama itu bahasanya. Bahasanya itu jelas harus tepat, menarik, sopan dan logis. Yang kedua itu kadang-kadang bisa menggunakan majas ya, majas apa hiperbola melebih-lebihkan atau apa gitu ya. Tapi ada kalanya juga kita harus menggunakan bahasa yang sesingkat mungkin, tidak menggunakan paragraf yang terlalu panjang supaya orang-orang yang melihatnya itu bisa mudah mencerna. Nah, lalu isi iklannya itu objektif dan jujur, ya singkat dan jelas, tidak menyinggung golongan tertentu serta harus bisa menarik perhatian orang banyak. Nah, ini syarat ILM, ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah karya dari kakak tingkat Anda. Ya, nah ini tolong ini bisa diperhatikan teman-teman. Ini karya DKV 3 sebelumnya. Jadi ini merupakan fungsi orang tua dan anak ya. Seringkali apa namanya peran mereka itu tertukar ya tentang disfungsi keluarga. Nah, ini terbalik bukan terbaik ini. Jadi ini malah kebalik ya. Bapaknya yang disangoni sama anaknya ini ya. Ini ya, ini terbalik ya. Ini juga terbalik bukan terbaik. Ini anaknya yang kerja sementara bapaknya baca koran di rumah. Ini kan terjadi teman-teman ya di kalangan tertentu itu anak-anak malah justru bekerja ya mengemis di jalan ngamen ya apa namanya berbanting tulang sementara orang tuanya mengeksploitasi sedemikian rupa dan hanya minta setoran itu. Ini terjadi betul itu di apa di kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini contoh lagi. Ini tentang ILM tentang ini ya, anjuran untuk periksa kehamilan secara rutin. Karena tingkat kematian ibu hamil itu tinggi, teman-teman. Ini mengilustrasikan kalau si ibu itu meninggal dan apa namanya suami dan anaknya itu sendiri ya. Jadi nginget ya, inget kangen gitu. Nah, ini keren ini konsepnya keren teman-teman dan ini menurut saya juga mudah dicerna apa orang bisa lihat itu dengan cukup enak ya istilahnya apa namanya iklannya itu didesain dengan proper gitu. Tapi untuk tahu ini pesannya apa kadang-kadang kita butuh membaca teks yang ada di bawah ini. Oh, ternyata ini adalah iklan tentang anjuran pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin seperti itu. Nah, ini contoh lagi, ini misalnya tentang iklan hemat energi demi negeri dan juga tentang kebersamaan dalam pertamanan yang ini adalah ini tentang bully ya, tentang bully. Jadi melawan bully dengan kebersamaan baik keluarga dan teman, teman-teman. Ini contoh. Ini karya-karya yang bagus dari kakak tingkat. Dan lalu ini juga ada nih yang sebelah kiri ini tentang
kesadaran akan budaya tradisi ya lokal Indonesia. Jadi mari kunjungi, lihat ya, cintai. Jadi tentang wayang, tentang senjata tradisional, tentang senjata tradisional, candi dan lain sebagainya. Ini ajakan untuk teman-teman bisa mengapresiasi hasil-hasil kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sebelah kanan ini tentang ini ya, iklan untuk hati-hati dalam penggunaan cotton bud gitu. Nah, ini di sini peran vektor itu penting teman-teman ya. Karena ini kalau misalnya ini dibikin fotografi ini sangat mengerikan ya, berdarah-darah gitu. Jadi ini memang iklan ini sengaja dijadiin kartun supaya mengurangi kesan sadisnya gitu ya. Jadi nah ini nanti untuk pendekatan kreatif penting teman-teman supaya nanti Anda bisa mempertimbangkan mana yang harus tampil sebagai foto, mana yang harus sebagai ilustrasi atau vektor atau mungkin gambar manual itu nanti ini menjadi pertimbangan ya contoh-contoh tertentu ini. Nah, itu tadi adalah mungkin masih pengantar tentang iklan layanan masyarakat, teman-teman. Ini adalah sumber pustakanya di mana materi itu saya ambil. Teman-teman bisa menyimak kembali dan jangan lupa ya untuk mengisi attendance yang ada di Kulino sebagai bukti Anda mengikuti kuliah ini harus di screenshot ya, jangan lupa di screenshot materi ini, bisa PPT-nya, bisa juga videonya. Oke, terima kasih teman-teman, saya akhiri kuliah online ini. Silahkan bisa langsung untuk mengisi attendance dan forum yang ada di Kulino. Terima kasih.